Baik, ketemu lagi dengan channel Bagimu. Kali ini Bagimu akan menyajikan video pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Klik tanda jempol ke atas, klik subscribe bagi yang belum pernah subscribe, dan bunyikan lonceng. Ikuti video ini sampai selesai. Betapa indahnya saling berbagi. Salam Bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di media pembelajaran IPA kelas 8 bersama Ibu Indah Setiawati. Kalian perhatikan, ini beberapa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ada bermain sepeda, bermain layang-layang, ya, juga saat kamu berpikir dalam belajar, ya, berolahraga. Hampir setiap hari manusia melakukan aktivitas. Tentu membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas tersebut. Dari mana memperoleh energi? Apakah kebutuhan energi setiap orang sama? Apa sebenarnya fungsi makanan bagi tubuh? Nah, untuk itu, mari kita pelajari sistem pencernaan manusia. Di dalam sistem pencernaan manusia itu nanti ada beberapa yang akan dibahas, yaitu nutrisi, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan, gangguan pada sistem pencernaan, upaya menjaga sistem pencernaan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama, yaitu nutrisi. Di akhir pembelajaran nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan fungsi nutrisi bagi tubuh. Yang kedua, menyebutkan jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi masing-masing jenis nutrisi beserta contohnya. Yang pertama yaitu fungsi nutrisi. Fungsi nutrisi yang pertama sebagai penghasil sumber energi. Dua, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tiga, memperbaiki sel tubuh yang rusak. Empat, mengatur proses tubuh atau metabolisme. 5. Melindungi tubuh dari penyakit. Energi yang berasal dari makanan itu digunakan untuk aktivitas, ya, untuk bekerja, belajar, berpikir, ya, dan lain sebagainya. Satuan energi adalah kalori. Satu satuan kalori menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori dan setara dengan 4200 joule. Berikutnya yaitu bagaimana cara mengetahui berapa jumlah kalori yang terkandung dalam makanan. Nah, kamu lihat ini ada alat yang namanya kalorimeter. Ya, jadi kalorimeter itu alat yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah kalori yang terkandung dalam makanan. Kalorimeter merupakan alat yang terdiri atas wadah logam. Ya, ini
yang direndam dengan sejumlah air yang diketahui volumenya. Nah, di sini ada sampel makanan kering dengan berat tertentu diletakkan pada sebuah tempat dalam wadah. Wadah tersebut kemudian diisi dengan oksigen dan direndam dalam air. Selanjutnya, makanan tersebut dipanaskan hingga teroksidasi secara sempurna. Kemudian perubahan suhunya ini diukur dengan menggunakan alat, di sini ada termometer. Karena volume airnya telah diketahui, maka jumlah panas yang dilepaskan dari makanan dapat dihitung nilai kalorinya. Nah, berdasarkan percobaan, jumlah kalori yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat itu ada 4,1 kilokalori, sedangkan protein itu sama 4,1 kilokalori, dan lemak itu menghasilkan 9,3 kilokalori. Nah, itu anak-anak, jadi lemak itu tertinggi jumlah kalorinya. Nah, kebutuhan energi seorang itu tergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan. Jadi ini ya. Untuk jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu tentunya membutuhkan energi yang berbeda. Ya. Dari usia, ini usia 9 sampai 13 tahun dan 19 sampai 30 tahun sama-sama melakukan aktivitas yang ringan, itu jumlah energi yang dibutuhkan itu berbeda. Ya. Ini kamu bisa lihat di sini laki-laki dan perempuan, terus ada umur dan jenis aktivitas, itu kebutuhan energi itu berbeda. Selanjutnya yaitu zat makanan yang dibutuhkan dalam tubuh kita, itu antara lain karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Jadi makanan yang kita makan itu harus mengandung 6 zat ini. Karbohidrat yang pertama, karbohidrat adalah suatu senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ada 3 jenis karbohidrat: gula, pati, ya, serat. Fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, karbohidrat ditemukan pada jenis makanan umbi-umbian. Ya, ini bisa kamu lihat, ada umbi kentang, umbi ketela, ya, ada jagung, ada gandum, ada padi. Berikutnya lemak. Lemak atau disebut dengan lipid, ya, mempunyai fungsi yang pertama sebagai penyedia kalor sebanyak 9,3 kilokalori per gramnya. Ya. Terus pelarut vitamin A, D, E, K. Nah, lemak juga penyedia asam lemak esensial. Berdasarkan struktur kimia, ya, ada 2 jenis lemak, yaitu lemak jenuh, ya, itu pada daging, susu, keju, ya, minyak kelapa, dan sawit. Ini umumnya dari hewan. Yang kedua, lemak tak jenuh, itu umumnya berasal dari tumbuhan, itu lemak nabati, ya, lemak pada biji-bijian. Berikutnya protein. Protein adalah suatu senyawa yang terkandung yang di dalamnya mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, juga nitrogen. Ya. Ada 2 jenis protein, anak-anak. Protein hewani, itu berasal dari hewan, itu daging, ikan, telur, susu, keju. Terus protein nabati, itu berasal dari tumbuhan, yaitu dari kacang-kacangan,
bisa kacang kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Fungsi protein dalam tubuh kita yaitu sebagai penghasil energi, juga sebagai pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Berikutnya vitamin. Fungsi vitamin adalah pengatur fungsi tubuh, ya, mencegah beberapa penyakit. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B, vitamin C. Ya, vitamin yang larut dalam lemak itu vitamin A, D, E, K. Nah, kamu lihat ini contoh beberapa vitamin, manfaat serta sumber. Nah, anak-anak, walaupun vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun apabila kekurangan salah satu vitamin itu bisa menyebabkan penyakit tertentu. Kita lanjut ke mineral. Mineral berfungsi membantu reaksi kimia dalam tubuh. Tubuh kita memerlukan sekitar 14 jenis mineral, ya, seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, yodium, seng. Nah, ini di tabel ini beberapa contoh mineral, kegunaan, serta sumber. Nah, sama halnya dengan vitamin, anak-anak. Kekurangan salah satu mineral itu akan menyebabkan suatu penyakit. Berikutnya yaitu air. Nah, air itu sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Ya, fungsi air yang pertama sebagai pelarut zat makanan, ya, menjaga suhu tubuh, melancarkan sistem pencernaan, menyedia transportasi, media transportasi. Nah, kamu lihat organ tubuh kita itu banyak terdiri dari air. Contohnya ini otak itu hampir 75% itu air. Sini darah itu 92% itu berupa air. Nah, tulang juga 22% air. Dan otot itu 75% kandungan airnya. Nah, jadi betapa pentingnya anak air. Bahkan kita itu bisa menahan lapar, jadi tidak mudah untuk menahan kekurangan air, ya, haus. Sekian anak-anak pembahasan kali ini tentang nutrisi, semoga bermanfaat. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.